Shalom kekasih Tuhan, jumpa kembali bersama saya Yusman Legawa. Harapan saya dalam sepekan ini, saudara hidup di dalam berkat, perlindungan, dan kemurahan Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan menikmati sukacita Kristus. Saudara perhatikan, waktu ini terus bergulir, tapi biarlah saudara dan saya juga turut bergulir di dalam menikmati dan memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat keadaan dunia hari ini. Perkembangan teknologi yang luar biasa. Kepandaian manusia mencapai puncak yang luar biasa. Saya ambil contoh. Hari ini kita mengenal apa yang disebut dengan robot. Ya, orang mengatakan EA robot forex auto trading dengan artificial intelligence. Tujuan manusia menciptakan robot ini untuk apa? Untuk kepentingan menolong diri manusia itu sendiri. Antara lain satu, robot ini akan menggantikan peran manual manusia. Manusia kan tidak bisa sanggup kerja 24 jam terus menerus. Maka robot yang pintar ini bisa bekerja menolong 24 jam. Yang kedua, jelas ini akan akan mengurangi kerepotan manusia. Ya, manusia akan lebih gampang, lebih simpel semuanya. Yang ketiga, dengan menggunakan robot ini mereka mengharapkan dapat memperoleh profit yang semaksimal mungkin. Dan yang keempat, robot ini bisa diikuti oleh semua orang tanpa punya keahlian khusus. Inilah kemajuan teknologi yang dicapai oleh manusia. Inilah hasil karya manusia yang semakin hari semakin dahsyat. Manusia semakin pintar, saudara. Nah, dalam perkara ini kita akan belajar banyak hal. Terutama tentang prinsip yang kita sudah ketahui tadi, bahwa manusia memanfaatkan robot bagi kepentingannya sendiri. Saya ulangi kata ini, saudara. Manusia memanfaatkan robot untuk kepentingan sendiri. Jadi manusia ini subjeknya, robot ini objeknya. Nah, nilai-nilai apa yang kita bisa pelajari dari prinsip ini? Untuk menjawab hal ini, saya ajak saudara untuk membaca di dalam 1 Samuel 4, 1-22. Nanti 1-22 saudara boleh baca di rumah lengkap. Ya, ada beberapa tokoh di sini. Ada tokoh Imam Eli, ada Hofni dan Pinehas, kedua anaknya. Lalu terjadi peristiwa apa? Terjadi peristiwa pertempuran. Ada 2 kali pertempuran dari ayat yang kita mau baca ini. Ya. Saya akan bacakan hanya 3-4 ayat. Ayat kedua berbunyi demikian. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Lalu ayat 3, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh. Persiapan pertempuran kedua ini, mereka membawa tabut perjanjian Tuhan. Ingat, di dalam tabut itu ada Tuhan. Sehingga harapan mereka dengan perang membawa tabut, Tuhan akan membela dan memberikan kemenangan. Tapi apa yang terjadi, saudara, kita lihat ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Kalah lagi, saudara. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu.
dari pihak Israel gugur 30.000 orang. Kalau yang pertama 4.000, sekarang 30.000. Yang pertama tanpa membawa tabut perjanjian Tuhan, yang kedua justru membawa tabut perjanjian Tuhan. Ada Tuhan di situ. Tapi kenapa justru kalah dengan korban jauh lebih banyak? Kalau saudara baca terus, Imam Eli dikabari bahwa Israel kalah, dikabari bahwa 2 anaknya tewas, maka dia kaget, dia jatuh dan dia meninggal. Lalu satu menantu perempuannya lagi hamil dan pada saat melahirkan, menantu perempuan ini memberi nama anak itu Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Hilangnya kemuliaan Tuhan dari Israel. Ini pelajaran luar biasa, saudara. Ya. Kekalahan Israel dalam pertempuran kedua membawa tabut perjanjian Tuhan, itu lambang kehadiran Tuhan. Tetapi mengapa mereka kalah? Ada apa di balik itu semua? Apakah Tuhannya gagal? Apakah Tuhan tidak mampu? Jelas, sekali-kali tidak, saudara. Kegagalan ini terjadi oleh karena mereka telah menyalahgunakan tabut perjanjian Tuhan. Menyalahgunakan tabut perjanjian Tuhan. Mereka hanya memanfaatkan dan memperalat tabut itu karena mereka butuh. Hati-hati, saudara. Bangsa Israel ini menderita kalah karena memang mereka tidak hidup dalam ketaatan. Mereka ini cenderung untuk menyepelekan Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan itu yang membawa kedua anaknya ini, Hofni dan Pinehas. Siapa kedua anaknya itu? Di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Orang-orang dursila, berkelakuan jahat. Ya. Mereka adalah orang yang menyalahgunakan jabatannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingannya. Di dalam perkara ini, Imam Eli yang seharusnya menegur kuat atau bahkan memecat kedua anaknya, tapi tidak dilakukan, saudara. Ini sebuah kesalahan besar. Lalu kita akan melihat di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ayat ini kuat sekali, saudara, menegaskan. Manusia mencari Tuhan hanya punya kepentingan. Manusia mencari Tuhan berharap memperoleh kesembuhan. Hanya berharap mencapai sukses dalam karir. Berharap usahanya lancar diberkati Tuhan. Bahkan berharap supaya Tuhan memberikan jodohnya. Ya tidak salah. Tetapi hanya itu yang dilakukan manusia, hanya menyodorkan kebutuhannya. Di sini yang saya katakan, hati-hati. Manusia seringkali lupa menempatkan Tuhan. Kalau di dalam peristiwa yang kita baca di awal, robot itu ditempatkan manusia sebagai objek, sedangkan manusianya sebagai subjek yang memerintahkan robot. Robot itu objek yang diperintah oleh manusia. Tetapi dalam membangun hubungan dengan Tuhan, berbeda. Tuhan tidak bisa dijadikan objek. Tuhan itu subjek. Kitalah yang objek.
Kalau Tuhan ditempatkan sebagai objek, maka Tuhanlah sebagai tempat yang diperintah oleh kita. Sehingga Tuhan wajib memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan yang dijadikan sebagai eksperimen, sebagai bahan penelitian manusia. Padahal manusia itu ciptanya Tuhan. Kebalikan, seharusnya Tuhanlah subjek, manusia itu objek. Tuhan yang memerintahkan, manusia yang menerima perintah itu. Saudaraku, justru yang terjadi di hari-hari ini, kehidupan manusia itu, di zaman ini, banyak manusia memanfaatkan Tuhan. Kalau mereka punya masalah besar, mereka akan giat aktif di dalam ibadah, di dalam doa, bahkan mungkin puasa. Tapi begitu beres, selesai persoalannya, mereka lupa. Mereka kembali ke habitatnya, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak butuh lagi. Dan ini umum terjadi, saudara. Bahkan mereka karena menempatkan Tuhan sebagai objek, manusia ini berani menyogok Tuhan dengan berbagai cara. Antara lain, dengan melakukan persembahan atau mengembalikan persepuluhan. Dengan tujuan apa? Tuhan wajib mengembalikan berlipat ganda. Dengan harapan, kalau sudah persembahan dan persembahannya banyak, mengharapkan Tuhan memuluskan segala usaha pekerjaan bisnisnya. Ini kan perbuatan jahat di mata Tuhan. Tidak ada ketulusan. Mereka berhitung sama Tuhan, seperti layaknya berjudi. Memberi sedikit, dapat kembalian banyak. Manusia banyak maksud-maksud terselubung, saudara. Saya beri contoh ya, suatu hari ada rekan yang hobinya itu memberikan sumbangan peti mati, kesukaannya. Sehingga di luar nampak orang ini dermawan sekali, baik sekali. Tapi ternyata di luar pikiran kita, maksud daripada dia memberikan pertolongan dalam bentuk peti mati, bagi siapa saja, dia punya kesukaan memberi peti mati. Ternyata di balik itu hatinya, itu terselubung, punya sesuatu yang berbeda mungkin dengan pikiran saudara dan saya. Di dalam hatinya itu, dia berkeyakinan, kalau dia menolong orang yang mati, keluarga yang mati dengan memberi peti mati, maka segala berkatnya, berkat terhadap anaknya, cucunya itu jatuh kepada dia. Seolah-olah dia yang berhak mengambil. Bukankah sebenarnya ini kejahatan di mata Tuhan? Nampaknya dilihat baik, dermawan, tapi isi hatinya itu ada kejahatan terselubung. Ada keserakahan yang luar biasa. Hati-hati, saudara. Sebab ini kesalahan menempatkan Tuhannya bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek. Sekali lagi saya ulangi, kalau di robot trading tadi, robotnya itu objek, manusia subjeknya. Dia ngatur, dia memerintahkan, dia memanfaatkan robot. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, tidak bisa, saudara. Subjeknya itu adalah Tuhan, Sang Pencipta. Saudara dan saya itu objek. Dia yang memerintahkan, kita yang menerima perintah-perintah itu. Mari saudara kita berani mengintrospeksi diri. Adakah kita ini benar menempatkan Tuhan dalam hubungan kita ini? Adakah kalau kita melakukan persembahan itu murni, tanpa pamrih? Adakah kalau mengembalikan persepuluhan itu juga murni, tanpa pamrih? Atau kita punya maksud-maksud jahat di dalam semuanya ini? Saudaraku, percayalah, Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan terus melakukan hal-hal yang demikian, kejahatan-kejahatan terselubung, percayalah, saudara tidak akan menikmati segala berkat Tuhan.
saudara hanya akan menikmati dengan hasil akal bulus kejahatan saudara hanya di bumi ini. Lepas dari itu semua, saudara akan menyesali kehidupan saudara. Mari saudaraku, saatnya kita hidup di dalam kebenaran. Tempatkan diri saudara dan saya benar-benar kita ini adalah objeknya Tuhan. Tuhan Sang Pencipta lah, Dia subjek kita. Kita tidak bisa menjangkau segala pemikiran Tuhan. Tuhan bukan objek penelitian kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapakku di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kalau firman-Mu kembali menegur kami, mengingatkan kami. Lewat peristiwa yang sudah terjadi yang merupakan gambaran potret bagi diri kami, agar kami mau mengintrospeksi diri. Sudah benarkah sikap hati kami kepada Yesus? Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali menempatkan Tuhan sebagai objek penelitian kami, objek yang kami manfaatkan, objek yang harus memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak layak, Tuhan. Justru sebenarnya kamilah objek dan Tuhanlah subjek bagi kami. Tuhanlah yang memberikan segala perintah kepada kami, dan kamilah yang menerima segala perintah itu. Terima kasih Bapa, kiranya mulai saat ini juga kami lepaskan segala kesalahan kami, dan kami boleh berdiri, hidup, melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya segala kebesaran, kuasa, mujizat Tuhan itu masih Tuhan sediakan buat kami sampai hari ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, kami akan berdiri Tuhan atas kebenaran firman-Mu, menempatkan yang sebenarnya dalam hubungan kami dengan Tuhan Sang Pencipta. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, berkati seluruh umat-Mu yang mendengar kebenaran ini. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Salam saya saudara. Stay safe, stay healthy, and keep your faith strong forever and ever. God bless you.